Subbab yang kedua yang akan kita bahas yaitu strategi dakwah Wali Songo. Strategi dakwah yang pertama yaitu strategi dakwah dari Sunan Gresik. Beliau menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan cara menawarkan putrinya untuk diperistri oleh Raja Majapahit. Kemudian poin yang kedua, beliau mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Upaya mendirikan pesantren ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Selain itu pula, beliau sering disebut dengan Bapak Spiritual Wali Songo. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Sunan Ampel. Misi awal dakwahnya yaitu membangun pesantren di Ampel Denta. Hal ini ditujukan untuk mendidik kader-kader dai yang tersebar ke seluruh Jawa. Kemudian beliau mengukuhkan Raden Fatah sebagai Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya, Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah di Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro ini menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 Masehi yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama para wali songo. Strategi dakwah yang ketiga yaitu strategi dakwah Sunan Bonang. Beliau sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan, yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu-Buddha. Dengan demikian, para wali berusaha keras untuk mewarnai dan menggubah ajaran masyarakat saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid atau syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Strategi dakwah Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid. Beliau dikenal sebagai wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelektual, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan kultural, wayang dan gamelan sebagai media dakwahnya. Beliau mengarang berbagai cerita wayang Islami, khususnya yang bertemakan akhlak dan budi pekerti. Dalam bidang budaya, beliau membolehkan pembakaran kemenyan sebagai pengharum ruangan yang semula dijadikan sarana upacara penyembahan dewa, kemudian diubah jadi pengharum ruangan. Dengan demikian, maksudnya adalah dengan suasana harum diharapkan doanya bisa khusyuk. Kemudian poin yang terakhir, beliau ahli dalam berbagai bidang seni. Salah satunya seni batik yang diberi motif burung. Burung dalam bahasa Kawi yaitu kukila. Jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku yang artinya jagalah. Kila artinya diucapkan dan bila digabungkan maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baik. Yang kelima, strategi dakwah Sunan Giri atau Ainu Yakin. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan agama Islam.
Santrinya berasal dari masyarakat tidak mampu. Dari pesantren inilah lahir dai-dai yang menyebarkan agama Islam keluar Pulau Jawa. Beliau juga terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang agamis. Karya-karyanya Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jor, dan Cublak-Cublak Suweng. Strategi dakwah yang keenam yaitu strategi dakwah Sunan Derajat. Beliau melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Beliau berdakwah lewat kesenian, yaitu menggubah tembang Jawa, mocopat pangkur, dan memainkan wayang sebagai dalang. Selain itu pula, beliau membuat pepali pitu yang dijadikan pijakan dalam berdakwah. Di antara isi dari pepali pitu atau 7 ajaran yang jadi pijakan, yang pertama, membangun resep tiasing sasomo. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Yang ketiga, laksitaning subroto tan nyipta marang pringgo bayaning lampah. Yang keempat, meper hardaning pancadriya. Yang kelima, heneng hening henung. Yang keenam, mulya guna panca wektu. Yang ketujuh, wene ana teken marang wong kang wuta, wene ana mangan marang wong kang luwe, wene ana busana marang wong kang uda, lan wene ana ngiyup marang wong kudanan. Strategi dakwah yang ketujuh yaitu strategi dakwah dari Sunan Kudus. Beliau pernah merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis atau Palestina. Beliau juga pernah berjasa memberantas penyakit yang memakan korban. Beliau mendirikan sebuah masjid di daerah Loran. Beliau menggunakan pendekatan budaya, yaitu menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Beliau sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya beragama Hindu. Strategi dakwah yang ke-8 yaitu strategi dakwah dari Sunan Muria. Yang pertama, beliau menjadikan desa-desa terpencil menjadi medan dakwah Islam. Kemudian, beliau lebih senang menyendiri dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Selain itu pula, beliau memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Kemudian, beliau mengadakan kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun elemen masyarakat kecil lainnya. Strategi dakwah yang terakhir yaitu strategi dakwah dari Sunan Gunung Jati. Strategi Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam ini banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk jihad dalam rangka melawan bangsa Portugis di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak, sehingga kekuatan dari kedua kerajaan ini menjadi sangat besar. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara modern, dengan bukti yaitu berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan.
Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.